Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Jumpa lagi, kali ini kita akan bicara masalah Pancasila. Semoga saudara dapat menyimak dan memahami apa yang kami sampaikan. Saudara yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR telah melahirkan apa yang dinamakan 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar tersebut, yang pertama adalah Pancasila, merupakan sebagai landasan ideologi dan dasar negara yang harus jadi jiwa yang menginspirasi seluruh penghidupan bangsa. Pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi sumber hukum atau hukum dasar. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merupakan bentuk negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang disepakati untuk mewadahi keberadaan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Keempat adalah pilar Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Republik Indonesia untuk bersatu terhadap kemajemukan bangsa yang perlu kita rawat. Adapun tujuan dari pendidikan Pancasila adalah agar nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara masalah Pancasila, kita tidak terlepas daripada sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri, yang diawali dari tahun 1900 berdirinya organisasi masyarakat seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Sedangkan untuk partai politik, saat itu lahirlah Partai Nasional Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Sosialis, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, terlaksanalah sidang Badan Persiapan Usaha, Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, di mana pada sidangnya pertama tanggal 22 Juni 1945 terciptalah apa yang dinamakan Piagam Jakarta. Dan periode tanggal 17 Agustus 45 dengan terjadinya kemerdekaan negara Republik Indonesia, sehari setelah itu, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita lihat rapat-rapat Badan Panitia Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia tersebut, pertama, pemikiran atau usulan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Yamin pada sidang tanggal 29 Mei 1945, di mana beliau menyampaikan atau mengusulkan dasar Pancasila adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan. Sedangkan usulan Dr. Muhammad Yamin dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Bapak Supomo dalam sidangnya pada tanggal 3 Mei 1945, pertama, persatuan. Yang kedua, kewargaan.
Yang ketiga, kesinambungan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno dalam sidangnya mengajukan atau mengusulkan pokok-pokok pikiran Pancasila. Pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan apabila diperas 5 komponen tersebut atau 5 macam tersebut, Trisula, yaitu nasional atau nasionalisme dan internasionalisme. 2. Sosial demokrasi atau demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Trisula ini menurut Insinyur Soekarno pun bisa diperas menjadi satu atau ekasila, yaitu gotong royong. Pada rapat panitia atau Dokrito Zemzi Teosakai yang berjumlah 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati antara lain: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati konsep Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah seluruh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin pertama inilah terjadi penghapusan 7 kata. Kalau dibandingkan daripada usulan rapat panitia pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat sejarah selanjutnya daripada ketahanan ataupun saktinya Pancasila ini adalah terlihat dari periode pergantian bentuk pemerintahan atau konstitusi kita. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, terciptalah 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Terciptanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Perikemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Keadilan sosial. Namun pada tanggal 5 Juli 1959, oleh Presiden waktu itu melihat keadaan negara yang tidak aman-aman saja, maka dikeluarkanlah dekret Presiden 5 Juli 59, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita lihat faktor-faktor multidimensional sebagai ancaman daripada Pancasila itu adalah berapa masalah. Pertama, pemahaman nilai-nilai agama dan budaya yang masih sempit bagi bangsa Indonesia waktu itu. Yang kedua, penguasa masih mempermainkan hukum sesuai selera. Yang ketiga, pemahaman kebinekaan yang belum berkembang. Yang keempat, kesenjangan dan keadilan ekonomi yang masih tinggi. Kelima, kurangnya keteladanan bagi pemimpin saat itu. Keenam, penegakan hukum dan HAM yang belum adil. 7. Keterbatasan budaya lokal dan nasional dibanding daripada masuknya globalisasi dunia. 8. Meningkatnya penyakit masyarakat termasuk korupsi. Yang ke-9, pemahaman otonomi daerah yang belum sesuai konstitusi. Artinya daerah-daerah masih menjadi raja-raja kecil di daerah masing-masing. Saudara berbahagia, kita lihat definisi nilai daripada norma dan moral itu sendiri. Yang dimaksud di sini nilai yaitu penghargaan, taksiran kualitas yang melekat, namun tidak mengikat dalam wujud konkret. Nilai adalah norma. Sedangkan norma itu sendiri adalah petunjuk atau batasan yang mempunyai sanksi atau hukuman yang bersifat mengikat apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini moral bagian dari nilai secara teoritis, yaitu penalaran moral yang merupakan pertimbangan sebelum tindakan diambil. Perasaan moral yaitu orientasi ke harga diri, itu berbentuk penilaian. Yang ketiga, perilaku moral, yaitu pola perilaku pada konteks tertentu. Yang keempat adalah tindakan moral, yaitu tindakan yang sejalan konsisten dengan pertimbangan moral sebagai pusat rasionalis, naturalis, dan behavioralis. Nilai moral yang dimaksud dalam Pancasila adalah keyakinan dan kerukunan, kerabatan, kebanggaan atau kecintaan dan kerukunan, ketaatan, dan keadilan sosial. Saudara berbahagia, hakikat Pancasila. Kita lihat hakikat Pancasila itu adalah dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara. Pandangan hidup, yaitu merupakan tuntunan hidup yang kita kenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Yang ketiga, jiwa bangsa, berkembangnya atau dinamikanya, pelaksana Pancasila yang tidak boleh terganggu. Yang keempat, kepribadian bangsa, yaitu berpijak kepada sila kedua yang membedakan dengan yang lainnya. Yang keempat, sumber hukum, merujuk ke Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perjanjian luhur yang merujuk kepada 5 sila yang disepakati oleh BPUPKI dan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan terakhir adalah cita-cita atau tujuan yang merupakan tuntutan arah yang ada atau tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi yang diinginkan dengan adanya Pancasila ini adalah terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya serta
dan moral. Penegakan hukum dan HAM yang adil. Penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa. Terhindar dari konflik vertikal dan horizontal. Hilangnya praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Terwujudnya ekonomi yang stabil dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Terwujudnya sistem politik yang demokratis, tertib dan damai. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban. Terwujudnya aparatur sipil negara, TNI dan Polri, serta penyelenggara pemerintahan lainnya yang netral. Dan terlaksana pembumian Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Saudara berbahagia, keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Proklamasi atau presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan, semua ini tergantung kepada manusianya. Bila sistem jelek, tapi manusianya baik, maka si manusia akan memperbaiki sistem. Namun apabila sistemnya bagus, tetapi mental manusia jelek, maka manusia akan merubah sistem untuk kepentingannya sendiri. Saudara yang berbahagia, demikianlah penyampaian materi kali ini. Semoga dapat kita pahami bersama dan kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.